Perkenalkan, nama saya Mujizat Alam. Saya penulis dan juga peneliti di National Oceanographic. Saat ini saya juga bekerja di salah satu BUMN industri pertahanan yang beberapa waktu lalu telah sukses membangun atau membuat sistem peringatan dini tsunami atau yang kita kenal dengan sebutan Tsunami Early Warning System. Apa itu Tsunami Early Warning System? Yuk kita simak lebih lanjut. Indonesia terletak di simpang pertemuan tiga lempeng aktif, yaitu adalah Indo-Australia yang ada di bagian selatan, kemudian juga Eurasia yang ada di bagian utara, dan juga Pasifik di bagian timur, yang menghasilkan lebih dari 70 sesar aktif dan juga belasan zona subduksi. Inilah yang menciptakan jalur gempa dan juga belasan gunung aktif yang ada di Indonesia. Ada lebih dari 4 sesar aktif yang sangat berbahaya bagi Indonesia. Inilah yang membuat Indonesia menjadi salah satu negara yang rawan bencana. Tercatat di awal abad 21 ini terjadi banyak bencana yang terjadi di Indonesia. Di tahun 2004 ada tsunami Aceh yang memakan lebih dari ratusan ribu korban jiwa. Kemudian di 2006 terjadi kembali tsunami di selatan Pulau Jawa. Kemudian di 2007 kembali tsunami di Bengkulu. Kemudian di 2010 di Kepulauan Mentawai, hingga yang terbaru di tahun 2018 terjadi tsunami di Kota Palu, Sulawesi Tengah. Besarnya dampak yang terjadi akibat bencana tsunami tersebut merupakan salah satu parameter yang menunjukkan masih rendahnya sistem peringatan dini tsunami yang ada di Indonesia. Hal ini bisa dikarenakan keterbatasan alat, teknologi, maupun ahli yang membidangi daripada bencana tsunami tersebut. Saya mengutip dari dokumen pedoman pelayanan peringatan dini tsunami yang diterbitkan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan juga Geofisika, yang menyatakan bahwa Indonesia sebenarnya sudah memiliki sistem peringatan dini tsunami yang kita kenal dengan sebutan Indonesia Tsunami Early Warning System. Sistem ini telah diluncurkan sejak November tahun 2008. Indonesia Tsunami Early Warning System adalah salah satu program nasional yang memang bertujuan untuk mengurangi dampak dari kerusakan yang ditimbulkan oleh bencana gempa bumi dan juga tsunami. INATWS memiliki dua sistem pemantauan. Yang pertama adalah sistem pemantauan darat yang terdiri dari jaringan seismometer broadband dan juga GPS. Seismometer sendiri adalah alat untuk mengukur dan mencatat getaran yang ditimbulkan ketika gempa bumi itu terjadi. Sistem pemantauan yang kedua adalah sistem pemantauan laut atau yang kita kenal dengan Sea Monitoring System yang terdiri dari buoy, tide gauge, dan juga CCTV. Pada prinsipnya buoy adalah alat untuk memantau perubahan muka air laut di laut lepas. Sedangkan untuk tide gauge itu adalah alat untuk memantau perubahan muka air laut di pantai. Dan CCTV adalah untuk mengamati tsunami yang terjadi. Dengan data dari kedua sistem pengamatan baik yang ada di laut maupun juga di darat, dengan menggunakan decision support systemnya, maka INATWS mampu mengolah informasi tersebut untuk menentukan apakah ada risiko terjadinya tsunami setelah gempa itu terjadi. Setelah data diverifikasi, maka berita peringatan dini tsunami pun bisa dikeluarkan. Dengan INATWS, BMKG mampu mengeluarkan berita peringatan dini tsunami dalam kurun waktu 5 menit setelah gempa bumi itu terjadi, yang kemudian diikuti oleh beberapa kali berita pemutakhiran, yang kemudian diakhiri oleh berita bahwa ancaman tsunami telah berakhir. Berita peringatan dini tsunami dapat berisi tingkat ancaman tsunami untuk wilayah dengan status awas, siaga, dan juga waspada. Keberhasilan pembangunan Indonesia Tsunami Early Warning System melalui pola kerjasama kemitraan antara Badan Riset Nasional dan juga industri manufaktur dalam negeri adalah sebagai wujud kemandirian di dalam mengelola dan juga memanfaatkan sistem informasi gempa bumi dan juga peringatan dini tsunami. Hal ini pun sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2019 tentang penguatan dan juga pemanfaatan sistem informasi gempa bumi dan juga peringatan dini tsunami. Kedepan, harapannya Indonesia di kawasan Asia Tenggara mampu menjadi leader di dalam hilirisasi alat sistem peringatan dini tsunami. Karena Asia Tenggara juga merupakan salah satu kawasan yang memiliki tingkat kerawanan bencana gempa bumi dan juga tsunami yang cukup tinggi. Terima kasih telah mendengarkan sedikit pandangan saya mengenai Tsunami Early Warning System. Semoga ke depan Indonesia bisa lebih maju lagi melalui penguatan industri dalam negerinya, khususnya di sektor kelautan. Terakhir dari saya,
Jales Veva, Jaya Mahe. Indonesia maju, kelautannya pun harus maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.